Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Purple Hearts. Film ini menceritakan tentang sebuah perkawinan kontrak yang dipaksakan untuk membayar hutang dan asuransi. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Film dibuka dengan adegan menyanyi yang dibawakan oleh Chasey, yang merupakan seorang pramusaji di salah satu bar. Kemudian datanglah sekelompok marinir ke bar tersebut dan salah satu orang tersebut bernama Frankie, yang merupakan teman Chasey bermain saat mereka masih kecil. Chasey memperkenalkan temannya yang bernama Nora. Kemudian datanglah seorang marinir yang bernama Luke datang berkenalan dengan Chasey. Nora mengatakan kepada Chasey jika dia menikahi seorang pria marinir, maka dia akan mendapatkan asuransi kesehatan yang besar. Chasey kemudian meminta Nora menggantikannya sebentar untuk menyuntikkan insulin. Chasey divonis dokter menderita diabetes dan dia sangat bergantung dengan insulin. Besoknya, Chasey datang ke apotek untuk mengambil insulin. Ternyata, asuransi yang mengcover insulinnya bisa diambil 4 hari lagi. Jika Chasey membutuhkan insulin saat ini, maka dia harus membelinya secara cash. Tiba-tiba ibu Chasey datang dan memberikan Chasey sejumlah uang, namun uang tersebut tidak mencukupi untuk membeli insulin tersebut. Ibunya pulang bersama ke rumah Chasey. Di depan pintu, ibu Chasey menemukan surat di mana Chasey diminta membayar uang sewa. Ibunya mengajak Chasey untuk tinggal bersamanya, di mana Chasey sangat kesulitan membayar uang pengobatan diabetes dan uang sewa. Chasey menolak dan berupaya mencari solusi sendiri. Di sisi lain, tampaklah Luke yang sedang berlari santai, tiba-tiba sebuah mobil datang mengejarnya. Dari dalam mobil kemudian turunlah Jono yang datang meminta hutang kepada Luke sebesar $15,000. Diketahui dulunya Luke sering membeli narkoba kepada Jono yang mengakibatkan menjadi hutang. Luke berjanji akan mencicil hutang dan akan membayarnya minggu depan. Di bagian lain, tampaklah Chasey sedang bernyanyi yang tiba-tiba kadar gulanya naik yang membuatnya harus turun dari panggung dan menyuntikkan insulin. Karena insulin yang disuntikan merupakan yang terakhir, Chasey teringat pembicaraan temannya Nora, di mana bila menjadi istri marinir akan mendapatkan jaminan kesehatan. Besok paginya, Chasey datang menjumpai temannya Frankie untuk meminta bantuan pura-pura menikahinya. Chasey mengatakan dia divonis dokter 6 bulan yang lalu menderita diabetes. Pihak asuransi tidak menanggung jumlah insulin yang dibutuhkan untuk hidup. Dengan menikah, maka uang tunjangan yang lumayan besar dapat mereka bagi berdua. Mendengar hal tersebut, Luke pun tidak setuju dengan yang dibicarakan Chasey, di mana pernikahan palsu dapat dipidana. Keesokan harinya, Luke pun datang menemui kakaknya. Luke mengatakan dia memiliki hutang kepada Jono dan kakaknya tidak bisa membantunya. Luke kemudian datang membayar sedikit hutang kepada Jono, namun Jono mengancam akan membunuh Luke bila hutangnya tidak segera dilunasi. Setelah kejadian itu, Luke datang menemui Chasey untuk membahas tentang kawin kontra. Luke membohongi Chasey memerlukan uang buat keluarganya, dan setelah pura-pura menikah selama 1 tahun, mereka akan bercerai untuk mendapatkan uang tunjangan dan asuransi kesehatan. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melakukan pernikahan palsu. Keesokan harinya, Luke datang ke apartemen Chasey untuk menjemput dan pergi melakukan adat pernikahan marinir. Di dalam gedung, mereka bertemu Frankie. Karena acaranya mendadak, mereka lupa membeli cincin pernikahan.
Namun sebenarnya Frankie menyiapkan cincin tersebut untuk pacarnya, untuk sementara dapat dipakai mereka terlebih dahulu. Lalu acara pernikahan pun dimulai dengan Frankie sebagai saksinya. Janji pernikahan pun harus diucapkan oleh kedua pasangan, pemasangan cincin, dan diakhiri dengan ciuman di antara kedua mempelai. Setelah itu, mereka pun melakukan pesta kecil untuk kedua pengantin. Di sana tampak pacarnya Frankie yang bernama Riley curhat kepada Casey di mana Frankie dan Luke akan segera pergi bertugas berperang di negara Irak. Sepulang dari acara di sana, mereka pun tiba di kamar bulan madu. Di dalam kamar, awalnya mereka berdebat. Tiba-tiba, Luke curhat akan dirinya yang stres dengan semua masalah ini, apalagi sebentar lagi dia akan pergi bertempur ke medan perang. Kemudian suasana romantis pun terjadi di malam yang indah. Paginya, Casey mengantar Luke ke pangkalan marinir sebagai acara perpisahan. Di sana, Luke memberitahukan sebuah alamat rumah kakaknya. Jika dia mengalami masalah, Casey bisa menghubungi kakaknya dan menceritakan soal perjanjian mereka. Sebelum mobil berangkat, teman-teman Luke masih sempat mengangkat Casey untuk memberikan ciuman perpisahan terakhir. Setelah Luke pergi, mereka setiap hari saling memberi pesan dan mengutarakan kepribadian mereka masing-masing. Casey terinspirasi dengan kepergian Luke dan menciptakan sebuah lagu tentang Pulanglah Para Marinir. Casey menyanyikan lagu ini untuk teman-teman Luke untuk pertama kalinya dan kemudian proyek Casey diterima di rekaman studio yang membuat lagu tersebut viral dan Casey pun harus sibuk untuk pergi, bernyanyi, dan memanggung. Sukses dengan timnya, mereka pun melakukan pesta untuk merayakan. Tiba-tiba Casey mendapatkan telepon dari komandan marinir yang menyatakan kaki suaminya terluka akibat ranjau rakitan. Casey kemudian panik dan teringat dengan perkataan Luke untuk mencari kakaknya. Setiba di sana, Casey malah bertemu dengan ayah Luke dan mengatakan keadaan Luke dan dia diberitahu lebih dahulu karena dia adalah istrinya Luke. Keluarga Luke bersama Casey pun datang mengunjungi Luke. Casey sangat terkejut mendengar Frankie telah tewas dan besoknya mereka menghadiri pemakamannya. Casey memberikan cincin Frankie kepada Riley dan mengatakan bahwa Frankie akan melamarnya setelah dia pulang dan dia sangat mencintai Riley. Sepulang dari rumah sakit, mereka pun harus merapikan rumah dan memasang foto seolah mereka benar-benar telah menikah sebelum ayah Luke datang ke apartemen Casey untuk mengantar Luke pergi menerapi. Di suatu hari saat mereka makan siang bersama, Casey tahu bahwa Luke tidak tahan terhadap makanan pedas dan mereka pun melakukan uji coba siapa yang paling tahan dengan makanan pedas. Ternyata hal tersebut dimenangkan oleh Casey yang membuat Luke harus banyak berkeringat. Casey menawarkan bantuannya untuk memandikan Luke dan mengajak Luke tidur di ranjang dia malam ini. Malam harinya, ibu Casey menghubungi Luke dan Casey bahwa ada yang merusak pintu dan jendela rumahnya. Saat memeriksa, Jono menghubungi Luke agar Luke membayar hutangnya agar mertuanya tidak diganggu lagi. Besoknya, Luke datang menghajar Jono dan mengembalikan hutangnya. Setibanya di rumah, Casey marah besar mengetahui orang yang merusak rumah ibunya adalah temannya Luke dan Casey yang lagi marah mengatakan tidak membutuhkan Luke dan menyuruhnya kembali ke rumah kakaknya. Setibanya nanti malam di rumah Casey mengharapkan tidak adanya Luke di rumah tersebut lagi. Malam harinya, Casey mendapatkan telepon dari ayah Luke yang menyatakan kekecewaannya terhadap mereka atas kegiatan pura-pura menikah demi mengharapkan tunjangan, dan Casey diminta untuk datang ke persidangan. Di persidangan, Luke membela Casey dengan mengatakan dia yang memaksa Casey untuk menikahinya dan dia tidak tahu itu melanggar hukum. Luke bertanggung jawab penuh dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Casey yang begitu tersentuh dengan pengorbanan Luke kemudian datang menjumpai Luke yang akan segera dipenjara. Casey mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka pernah berjanji saat pernikahan untuk saling menjaga
saat sakit maupun sehat. Dan bagi Casey itu adalah pernikahan sesungguhnya, meskipun ditahan 6 bulan, dia tetap akan menunggunya. Karena Casey mencintainya dan Luke juga mengatakan, "Aku mencintaimu juga," dan cerita pun selesai. Jadi itu keseluruhan alur cerita Purple Hearts. Semoga teman-teman mengerti dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you!